Ya halo teman-teman, selamat datang di Pengen Tahu Podcast. Kali ini aku sendirian karena kali ini aku bakal menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika kamu diajak jadi narasumber podcast. Dan kali ini buat teman-teman yang melihat setting ini ada di Dekra Nasda Kuningan yang ada di sekitaran Pandapa Paramarta. Dan kebetulan juga aku sedang menggunakan pakaian dari UMKM Kuningan, yaitu Zebra ID yang berkolaborasi dengan Kuningan Biennale. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita jelaskan. Kalau kamu diajak sebagai narasumber podcast, terkhusus di Pengen Tahu Podcast, sebagian orang itu merasa nggak layak karena aku nggak jago nih, aku nggak ahli nih. Padahal yang dicari itu soal pengalamannya. Jadi kita nggak mesti merasa harus mengedukasi atau menggurui. Yang jelas kita berbagi pengalaman yang pernah kita lakukan aja. Itu pun menarik buat orang lain tahu. Jadi kita membagikan experience-nya. Kalau nanti ada yang kurang akurat, itu bisa dikonfirmasi atau bisa di cross check lagi lewat literatur yang lain, karena di sini kita hanya berbagi cerita dari sudut pandang kita, jadi nggak perlu merasa terbebani untuk mengedukasi karena kita di sini cuma berbagi pengalaman kita. Yang kedua, kalau kita diajak di narasumber podcast, kita harus ngapain sih? Yang jelas kita harus cerita apa aja yang pengen kita sampaikan. Boleh aja ketika ada hal yang emang kita nggak mau jawab, kayak buat masalah itu aku nggak bisa jawab, atau buat masalah itu kita nggak tahu. Jadi kita bisa cerita berdasarkan pengalaman dan kemampuan kita. Jadi kita bisa membatasi obrolan itu ketika kita ngobrol. Nah, gimana kalau itu udah terlanjur ketika kita ngobrol? Ada yang namanya editing. Jadi setelah kita ngobrol nih, tolong dong bagian itu diedit aja gitu. Jadi kamu nggak perlu merasa terpaksa atau nggak enakan di dalam obrolan itu, karena kamu bisa membatasi apa yang pengen kamu omongin dan yang nggak pengen kamu omongin, apa yang bisa kamu omongin dan apa yang nggak bisa kamu omongin. Dan kalau udah terlanjur, itu bisa diedit. Bahkan ketika kamu berpikir ulang, kayaknya hasil rekaman ini kurang strike deh, ya udah nggak usah naik gitu, atau nggak usah diupload. Jadi kamu bisa punya kesempatan untuk itu. Dan juga kalau misalnya kamu berkenan, yuk kita ngobrol lagi gitu, entah itu obrolan yang sama ataupun obrolan yang beda gitu. Terus buat orang-orang Kuningan yang mau ke Kuningan, boleh deh mampir ke Pengen Tahu Podcast. Yang di Kuningan, mampir ke Pengen Tahu Podcast. Yang ketiga, kalau kamu jadi narasumber podcast, kamu harus ngapain sih? Nah, kita juga boleh aktif. Kita boleh aktif bertanya nih. Kayak kita, kan biasanya narasumber nih biasanya dikasih pertanyaan. Nah, kita juga boleh memberikan pertanyaan atau ngasih request. Tolong dong, kamu jawab ini gitu, atau berdasarkan opini kamu kayak gimana. Terus bisa nggak kita geser kameranya sedikit gitu. Jadi di dalam obrolan itu kita enggak semata-mata jadi pasif yang menjawab aja. Jadi nggak tanya jawab aja, tapi kita bisa juga aktif untuk bertanya, aktif untuk menyampaikan, aktif untuk request, boleh dong kalau kayak gini gitu. Atau ketika kita punya pembahasan tertentu gitu ya, ingin diceritakan, kita bisa menyampaikannya gitu. Dan yang terakhir, ini lebih ke tips sih. Jadi ketika ngobrol dan podcast, kita bisa nganggap ini adalah nongkrong yang direkam gitu. Jadi kita lebih luas bercerita, obrolannya juga ngalir, dan apa yang ingin kita sampaikan pun tersampaikan. Karena kadang-kadang si host ini kita belum selesai ngejawab, tapi hostnya udah selesai dan pengen pertanyaan berikutnya. Nah, sementara kita yang lagi menjelaskan, kita belum menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau dalam bentuk nongkrong, itu kita juga lebih luas aja gitu. Jadi kita nggak kaku gitu. Kita dalam
kita menggunakan bahasa juga bahasa sehari-hari, kita mau menyampaikan juga nggak terbatas, karena kita udah nggak merasa terkekang. Yang pertama tadi, karena kita nggak merasa terbebani untuk mengedukasi. Yang kedua, kita juga bisa membatasi apa yang pengen kita omongin. Dan yang ketiga tadi, kita boleh aktif untuk bertanya dan juga menyampaikan pesan. Kita maunya kayak gimana? Oke, gitu aja dari aku, dan itulah apa yang kita harus lakukan ketika kita di narasumber podcast. Jadi, setelah ini giliran kamu jadi narasumber di Pengen Tahu Podcast. Kita bisa ngobrol di sini. Kita bisa ngobrol di sini di sofa yang kayak gini, atau kita bisa ngobrol di sini di kursi yang seperti ini nih, yang kita bisa di kafe, bisa di tempat tongkrongan, bisa di rumah. Di sini kita bisa juga di tempat yang lesehan kayak gini, dimanapun, di teras rumah kamu, di tempat lesehan itu juga boleh. Di tempat yang kayak gimana aja deh kalau pengen tahu podcast. Pokoknya sebagai narasumber, kamu bisa nentuin kira-kira tempatnya mau di mana. Jadi kita bisa bikin kesepakatan tempat yang nyamannya di mana. Itu aja kode Velocity. Buat teman-teman yang berminat pengen jadi narasumber di Pengen Tahu Podcast, kolaborasi, bisa hubungi di bawah sini ya, di bawah sini. Dan kalau pengen sponsor juga boleh ya. Itu aja sebuah panduan singkat kalau kamu diajak menjadi narasumber podcast. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Pengen Tahu Podcast di episode berikutnya dengan banyak narasumber dan kamu salah satunya. Terima kasih.